Hai, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kali ini saya mau sharing sedikit tentang bagaimana cara kita aman dari transaksi online atau jual beli online. Karena saya punya pengalaman bahwa ketika saya jual sesuatu di sebuah toko online, ya, itu saya sebagai penjual malah yang hampir ketipu gitu. Nah, teman-teman bisa simak video berikut agar teman-teman tidak mengalami yang namanya tertipu dalam transaksi online. Apa aja yang harus teman-teman lakukan? Sebelum teman-teman melakukan transaksi jual beli online, silahkan teman-teman mengetahui siapa penjual tersebut, identitasnya gitu. Misalnya kalau di Instagram penjualnya, kita kepoin tuh Instagram, bagaimana track recordnya, apakah benar-benar dia orang asli yang nggak pernah nipu. Nah, kita cari tahu itu. Lalu apa aja yang harus kita cari tahu? Kita bisa melihat testimoni atau ulasan-ulasan pembeli sebelumnya yang sebelum kita beli dari orang tersebut, dari toko tersebut gitu ya. Nah, meskipun dari situ jangan mudah terpercaya dulu ya. Pastikan itu dulu. Kalau memang dia benar-benar rekomendasi, udah punya nama besar, nama baik, dia tidak akan menipu. Tapi kalau misalnya semua testimoni itu palsu, semua track record yang ada itu palsu, ya jangan percaya dulu. Di sini skill stalking sangat dibutuhkan sekali gitu. Selanjutnya adalah ketika kalian atau teman-teman ini ditawari dengan harga yang sangat menggiurkan, yang sangat murah sekali. Ya seperti yang sempat viral di Indonesia awal tahun 2021, ada namanya Grab Toko ya, warna kuning, Grab Toko, bukan punya Grab. Dan itu melakukan penipuan skala besar, bahkan dia udah mengendorse banyak selebgram, udah ada kontennya, udah ada talent untuk syuting dan segala-gala itu. Nah, tapi dia melakukan penipuan. Karena apa? Di sini sangat jelas gitu. Misalnya dia jualan HP yang harganya harusnya 5 juta, dia cuma jual 1.500.000. Itu kan konyol banget ya. Banyak banget penipuan jual HP seperti itu. Kayak HP Samsung S8 atau udah jadul ya, Samsung S10 dijual harga 3 juta rupiah saja gitu. Nah, itu nggak mungkin terjadi, padahal harga pasarnya itu adalah 10 juta. Jangan tergiur dengan harga murah, pastikan harga yang ditawarkan itu masih sama dengan harga pasar. Lakukan pembayaran dengan cara yang aman. Cara yang paling aman dalam transaksi yaitu dengan cara ketemuan. Kalian bisa ketemu, janjian sama orangnya gitu. Ketemu mau di mana, kemudian kan pembeli bisa ngecek barang secara langsung dari penjual. Itu yang pertama, ketemu secara langsung. Yang kedua, caranya adalah yang aman, itu bisa menggunakan yang namanya COD, cash on delivery. Cash on delivery sekarang itu udah ada. Misalnya teman-teman beli dari luar kota tuh barang dan harus dipaketin, nggak mungkin terjadi namanya ketemuan tadi. Nah, kalian bisa minta sama penjual untuk, Mas, saya mau transaksi COD aja, cash on delivery. Barang sampai saya akan membayarnya saat itu juga. Itu bisa sekarang menggunakan kurir, bisa. Jadi kalau dia akses hal tersebut, silakan aja transaksi menggunakan hal itu. Tapi jangan pernah transaksi kalau misalnya jarak jauh gitu ya, beda provinsi, beda kota, atau bahkan beda pulau, kemudian transaksi asal transfer duluan, itu resikonya besar sekali untuk ditipu. Nah, seperti yang pernah saya alami ketika saya malah sebagai seller ya, saya sebagai penjual. Waktu itu saya menawarkan sebuah barang di salah satu situs marketplace di Indonesia gitu. Tapi pembayarannya salah satu situs marketplace lah, di OLX gitu. Di OLX kan nggak ada pihak ketiga untuk membayar. Nah, ketika saya tawarkan,
Kemudian si calon pembeli ini langsung tanya, "Mas, ini barangnya ready atau enggak?" Iya, saya bilang masih ada. Tanpa babi bu, tanpa nawar, tanpa tanya-tanya lebih jauh lagi, dia langsung bilang, "Bisa dikirim nggak, Mas?" "Bisa." Langsung saya tanya alamatnya mana, kemudian dia ngirim alamatnya lengkap, namanya lengkap, serta nomor HP-nya. Sebenarnya saya di sini udah mulai curiga sih. Nggak ada pembeli itu yang segogel itu, secepat itu melakukan sebuah transaksi, apalagi saat itu alamat yang diberikan ke saya itu dia beda provinsi sama saya, luar kota lah gitu istilahnya. Nah, saya nggak percaya segitu mudahnya. Kemudian dia lucunya lagi, dia minta kayak gini, "Mas, biar sama-sama percaya nih, bisa nggak Mas kirim foto KTP-nya sambil selfie?" Itu dia yang bilang, bukan saya sebagai seller ya. Dia sebagai buyer atau pembeli, dia bilang kayak gitu. Nah, saya udah mulai curiga. Memang kalau dipikir-pikir, kita ketika sudah mengetahui identitas orang lain itu bisa melacaknya ke alamat tersebut gitu ya. Tapi ingat, ini juga kalian harus perhatikan baik-baik bahwa kita tidak bisa membocorkan informasi pribadi kita kepada orang lain semudah itu, apalagi yang kita bocorkan itu KTP. Takutnya apa? Takutnya nanti disalahgunakan untuk, contohnya yang sekarang banyak terjadi penggunaan KTP untuk pinjaman online. Kan bahaya nanti kalau misalnya pihak yang nakal itu menggunakan KTP kita untuk meminjam duit secara online, nah itu ngeri. Yang ditahu dari pihak yang dipinjami itu adalah KTP kita, itu bahaya. Makanya jangan sampai kita membocorkan informasi kepada orang lain dengan mudah. Nah, selanjutnya udah kan dia ngasih KTP, saya nggak mau, saya nggak mau ngasih KTP saya. "Oh maaf Mas, kalau mau transaksi sama saya dan dikirim barangnya, kita pakai jasa pihak ketiga aja agar transaksi aman. Saya sebagai penjual nyaman, Mas sebagai pembeli juga aman, sama-sama enak tanpa perlu mengumbar identitas asli." Tapi si pembeli tetap ngeyel, "Saya mau transfer langsung aja Mas," gitu. Setelah mengatakan transfer aja, dia langsung ngirimin foto KTP, selfie sama KTP, kakak, iya sama kakak juga. Nanti buktinya seperti ini. Nah, saya langsung buatin iklan di marketplace ya. Kalau nggak salah waktu itu saya buatin di Shopee. Jadi Shopee itu pihak ketiga yang aman. Saya kirim link Shopee ke dia. Apa yang terjadi? Dia terus memblokir saya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari penipu. Karena nggak mungkin kalau dia mau nipu, ya kayak gitu caranya. Nanti biasanya kalau kita lanjutan transaksi model dia akan mengatakan silakan pergi ke ATM dan isi nomor ini. Itu sama dengan isi uang elektronik dia gitu. Ya itu nggak mungkin terjadi. Dan lakukan pembayaran yang aman menggunakan pihak ketiga, yaitu kita bisa mengunggah iklan kita kalau mau kirim ke luar kota ya, kita mengunggah iklan kita di Shopee, Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya, yang mana itu nanti uangnya akan disalurkan ke Shopee dan marketplace dulu, baru kita bisa ambil. Tapi itu lebih aman, lebih nyaman, dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa terjadi unsur penipuan. Nah, bahkan saya punya kawan itu lebih gokil lagi penipuannya gitu. Mas, saya udah transfer, kemudian dia udah dikasih bukti transfer. Buktinya transfernya seperti ini, dari bank BCA gitu ya. Ini bukti yang ada ini kan udah kayak real banget ya, udah kayak asli gitu. Tapi apakah itu bisa dipercaya? Jadi ingat kawan-kawan, saya udah pernah juga mendapat transferan fake atau palsu seperti itu sejak tahun 2016. Itu memang udah ada aplikasi khususnya untuk menerima transferan uang. Nah, perlu diperhatikan juga ketika menerima bukti transfer berupa foto, itu kita juga sebagai penjual misalnya harus ngecek saldo dulu. Jangan langsung ngirim barangnya. Karena memang orang yang menipu itu nggak suka basa-basi, dia langsung
menanyakan rekening dan langsung transfer, nggak ada tawar menawar, itu sih ciri-ciri penipu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita bisa transaksi jual beli online yang aman. Ingat, ketemu orangnya, cek barangnya, baru bayar, atau menggunakan jasa cash on delivery. Dan yang ketiga adalah menggunakan jasa marketplace sebagai pihak ketiga. Jangan sampai teman-teman mengalami kejadian tertipu dari transaksi yang teman-teman lakukan. Itu pahit banget. Nah, gitu. Mungkin ini sharing saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum.